Syekh Muhammad Arsyad dilahirkan malam Khamis 15 Sabaran di desa Lokabang. Beliau kelahiran tahun 1122 Hijriahan, Masehi 1710 Miladiahan. Dari Abdullah Aminah ayah ibuan. Beliau anak yang cerdas berbakatan, hingga ke istana dipinta oleh sultan. Di istana dididik Maulana membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Sultan pun melihat cerdas Maulana menyimak ilmu-ilmu agama. Timbullah hasrat hati sultan, lanjutkan ke Mekah memperdalam ilmuwan. Sebelum berangkat sultan pun nikahkan dengan bajut wanita istana salihat. Dikala bajut hamillah, tibalah sudah kapal mau ke Mekah. Sang istri setia menantilah, berangkat Maulana pun ke negeri Mekah, menunaikan haji menimba ilmuwan. 4 serangkai mengaji berteman, Banjar, Jakarta, Palembang, Bugisan, semuanya pun sama asal Indonesiaan. 4 serangkai selalu bersama menuntut ilmu dengan guru yang sama. Abdul Wahab Bugis, Abdul Somad Palembani, Abdul Rahman Misni Jakarta Betawi. Lebih kurang 30 tahun mengaji, beberapa Lailatul Qadar pun Syekh Arsyad temui. Selalu doakan zuriat alimat dirinya dan zuriat serta umat Nabi sekalian. Ini antara guru besar Maulana di Makkah, Syekh Athaillahnya Syekh Saman, Syekh Sulaiman Kurdi Madinah. Dari Syekh Sulaiman Kurdi Al-Banjari bernisbah, mereka miliki 3 kota ilmu, Makkah, Madinah, Mesir kota ilmu. Pulang ke Banjar izin para guru, mampir di Jakarta 2 bulan dahulu. Silaturrahim para ulama Jakarta, berjamu-jamuan laksana Idul Fitrinya, hingga terjadi karamat Maulana membetulkan kiblat, acungkan jubahnya. Jenderal Belanda juga ngakuinya, dalamnya laut pas apa dikata. Maulana lanjut pulang ke Banjaran, banyak sekali yang mengasih ke Maulana hadiah-hadiahan. Sampai di Banjar bulan Ramadan, sultan dan rakyat siap sambutan. Datang ulama besar kekasih Tuhan, pelita Kalsel negeri Banjaran, Maulana Arsyad bersama menantunya Syekh Abdul Wahab Bugis dari Sulawesinya. Putrinya Syarifah bernama, suaminya Utsman, punya anak Muhammad As'ad anaknya, dengan ilmu palak yang dikuasai. Hitungan datu kalampayan mundur tanggal bulan Masehi, duluan akad nikah di Mekah, nyusul di Banjar wali naib nikah. Barangkali ba'da subuh Mekah jam 11 di Banjarmasin, beda 5 jam. Lalu dipasahlah dari Utsman Syarifah dengan Abdul Wahab, dikumpulkan Syarifah, lahirkan anak perempuan nama Fatimah, saudara seibu dengan As'ad Fatimah. Keduanya cucu mengaji dengan kakek hingga dewasa, ilmu menguasai. Muhammad As'ad mengajar di majlis laki-laki, Fatimah mengajar majlis wanita-wanita putri. Awal mufti cucu Muhammad As'ad, baru anak-anak Maulana Arsyad. Hukum Islam pun di Martapura dijalankan, karena di masa Banjar kerajaan istri Maulana 11 tercatat, 4 tak berzuriat, 7 berzuriat. 30 anak Syekh Maulana Arsyad, 114 cucu Maulana Arsyad.
Arsyad, 10 mufti, 11 qadi, pangkat penghulu tak terbilangi. Syekh Arsyad sukses melaksanakan mencetak anak cucu yang aliman. Di dalam hadis Nabi bersabda, paling dekat derajat Nabi adalah ulama. Syekh Abdul Rahman pun Siddiq berkata, setelah pangkat nubuwah hanyalah pangkat ulama. Setengah nasihat Maulana Arsyad untuk semua, terlebih zuriat, selalulah bertakwa dan beramal salihat untuk bekalmu yang abadi di akhirat. Lama berdiri di padang mahsyar, semuanya gelisah menanti kabar. Keringat pun tergantung, dosa kecil besar ke syurga atau ke neraka dihantar. Beberapa karya tulisan kitab Maulana Sabilal Muhtadin paling besar dan masyhurnya, bahkan masyhur ke belahan dunia. Fikih ibadat komplit beliau menulisnya. Maulana Arsyad 4 saudara, pertama Abidin Zainal Abidin, kedua Diang Penangah, yang ketiga Nurmin saudara. Maulana keempatnya Abidin tidak ada zuriatnya. Haji Zainal Abidin 7 orang anaknya, Diang Penangah 2 orang anaknya, adapun Nurmin 3 orang anaknya. Dan Tuan Guat istri Maulana juga punya 2 orang saudara. Tuan Giat dan Haji Abdul Latifnya juga berzuriat keduanya. Lihat Syajaratul Arsyadiyahnya. 6 Syawal Syekh Arsyad wafat, ba'da maghrib hujan pun turun dengan lebat. 1813 1227 Hijriah, 102 Masehi, 105 umur beliau wafat.